Pak, nama saya Pendeta Fani Lumintang. Saya lama banget di Manado. Katanya sih sangkar emasnya waktu di Manado. Kelamaan memang. Eh, jadi waktu SMP saya kemudian pindah ke Manado. Singkat cerita SMA, kuliah dan lain sebagainya di Manado. Menikah di Manado sama orang Tomohon. Ada yang orang Tomohon sini? Oh, bapak kita ya, luar biasa. Oke. Terus saya pelayanan sebenarnya di Gereja Betani Wania Plaza cukup lama dari tahun 2001 dari youth, dari seumuran brother kita ini ya. Siapa namanya, Dek? Hah? Oh Maria, sorry. Nah, kemudian dalam perjalanan selanjutnya ketika saya melangkah di tahun 2001, 2004 saya sebagai kerja di profesional dan pada waktu kemudian saya 2004 saya memutuskan diri untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. 2004 sampai 2023. Jadi 19 tahun, bayangkan cukup lama waktunya ya. 19 tahun saya ada di gereja. Dan itu tuh waktu yang sangat lama menurut saya kelamaan. Bukan kelamaan sih, karena memang mungkin belum waktu Tuhan juga. Dan tiba-tiba dalam kenyamanan, saudara mungkin yang kalau ada kenalan orang Manado yang masih tinggal di Manado boleh ditanya. Saya tuh lama banget di Gereja Betani Wania Plaza tuh sangat lama dan tiba-tiba sebenarnya berapa tahun cuma untuk datang ke Jakarta karena mama saya juga tinggal di Jakarta, tapi saya tuh agak mengabaikan karena menurut saya, waduh, ngapain juga saya di Jakarta, di Manado juga sama pelayanan dan juga di Manado saya pegang direktur SOM di Gereja Betani Manado, juga salah seorang leader, karena di kami itu sistemnya udah bukan lagi wakil gembala, tapi disebutnya leader, dan buat saya udah nyaman banget. Tapi tiba-tiba tahun lalu, ya ada sebuah dorongan untuk datang ke Jakarta, dan saya tipe orang yang gak akan bergumul lama, kalau emang itu dari Tuhan, saya siap untuk melangkah, dan saya tulis surat resign saya sampaikan secara lisan dulu kepada gembala saya, karena hubungan kami juga cukup baik, saya sampaikan bulan September, beliau juga bilang pikir-pikir dulu dan lain sebagainya. Dan Oktober kemudian saya tulis surat resign, November official saya kemudian resign. Saya pun pamit di hadapan jemaat itu di tanggal 26 November di Ibadah Raya hari Minggu waktu itu. Saudara bisa lihat itu momen yang cukup mengharukan di Ibadah Raya jam 11 itu Ibadah Raya kedua. Saya kemudian pamit di hadapan jemaat. Itu tanggal 26 November pas ulang tahun saya juga. Jadi sehabis ibadah itu memang cukup agak mengharukan suasananya. Tapi buat saya siap untuk melangkah walaupun prosesnya demi proses. Akhirnya Januari saya sempat keluar, ada ambil Hagai internasional sempat ngikutin Hagai internasional waktu itu. Di bulan Februari saya kemudian datang ke Jakarta. Jadi dan juga cara Tuhan untuk membawa ke Jakarta tuh unik banget. Saya planningnya tuh bakalan tinggal di rumah mama saya di Jakarta Timur. Tapi kemarin waktu di Januari, waktu ada pelayanan di Thailand, saya ketemu dengan beberapa orang Jakarta. Akhirnya singkat cerita saya dijemput sama salah seorang dari mereka, namanya Brother Yopi, saya dijemput. Akhirnya singkat cerita saya jadi tinggal sama mereka. Akhirnya jadi masuk dalam pelayanan mereka di Jakarta. Memang pelayanan khusus penjara, saudara. Ada yang mau suka pelayanan di penjara? Wah, kapan-kapan boleh ya. Waktu itu justru disitulah saya banyak langsung bersentuhan dengan jiwa-jiwa. Dan singkat cerita, akhirnya kami dapat tempat tinggal yang nantinya saya dan keluarga akan tinggali di daerah Serpong Lagon. Jadi saya akan pulang dulu untuk urus hal-hal di Manado, balik lagi ke sini, ke Riau dulu, ke Kepulauan Riau untuk pelayanan, baru balik lagi ke Jakarta, baru balik lagi di Manado, dan Juni akhir atau awal Juli saya akan bawa seluruh keluarga saya ke sini. Tolong didoakan ya, Bapak Ibu ya. Saya temenan sama Pastor Lucky juga dengan cara Tuhan. Singkat cerita beberapa kali kita ngopi bareng dan waktu beliau tahu saya 1 bulan di sini akhirnya disuruhlah untuk menyampaikan firman di tempat ini. Itu aja sekedar dari saya. Panjang juga ya, karena memang panjang juga ceritanya, udah saya coba press nih. Nah hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan sebuah kebenaran sesuai dengan tema dari kematian kepada kehidupan. Saudara, minggu depan tuh kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Saudara masih ingat kan? Karena gini nih, saya lihat di Jakarta suasananya nggak terlalu kerasa. Tapi saudara yang orang Manado, by the way, orang Manado angkat tangan dong, boleh? 1, 2, 3, 4, nah 5. Yang orang Manado tuh tahu persis. Kalau di Manado, ya ampun, nggak usah tunggu nanti minggu depan. Aduh ya orang Oktober Natal Pak ya. Dari bulan apa nih? Februari itu udah kerasa banget awal bulan. Salib di mana-mana. Percayalah setan gak ada yang berani muncul pada saat itu.
takut salib di jalan, betul nggak? Apalagi kalau di Tomohon Tondano itu, ya ampun, bukan cuma salib, sampai beberapa spot itu ada ini Bapak Ibu, ada kayak di Golgota, jadi ada salib 3 gitu di atas bukit, betul nggak? Iya, jadi tuh suasananya kerasa. Nah, sementara di Jakarta itu nggak kerasa sama sekali. Yang ada lagi bulan Ramadan, yang ada malah suasana Ramadan. Alhamdulillah ya. Jadi yang ada adalah itu. Nah, itulah sebabnya sore hari ini Bapak Ibu saya ingin mengingatkan kepada setiap kita bahwa begini. Tahukah Bapak Ibu bahwa kuasa salib itu dahsyat banget. Jangan sampai minggu depan ada ibadah Jumat Agung nggak? Ada ya. Hari Minggu ada ibadah Paskah. Ada ya. Jangan sampai gini. Tiba-tiba kita baru ngeh, wah iya Jumat Agung ya. Bahkan mungkin baru ngeh, kalau saya nggak ngomong nih ya. Tiba-tiba saudara baru ngeh ketika di WA atau di pelat pengumuman sebentar. Nanti hari Jumat ibadah Jumat Agung ya. Oh iya ya Jumat Agung ya. Nah bayangkan saudara ya. Maksud saya ingin menunjukkan kepada saudara supaya begini. Kuasa salib itu sungguh-sungguh membawa kita dari kematian kepada kehidupan. Saudara mungkin bilang, siapa bilang saya udah mati? Saya belum mati Pak. Kita udah tahu bersama bahwa kematian di sini bukanlah bicara soal kematian secara fisik. Memang nanti kita bakal kesono semua, ke kematian secara fisik. Amin? Tapi saya yakin belum ada yang ingin lebih dulu kan? Jangan, belum waktunya ya. Tapi kematian secara rohani udah jelas banget. Nah karya Kristus itu telah menyelesaikan semuanya. Tapi saudara pada sore hari ini, saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa ada sebuah kebenaran yang sangat dahsyat daripada karya Yesus. Bahwa kehidupan di sini, tahukah saudara bahwa sejatinya kematian akibat daripada dosa itu bukan hanya kematian secara fisik, bukan hanya kematian secara rohani, tapi menurut saya kalau kita gali dari firman Tuhan, itu dampaknya sangat besar. Termasuk kemampuan dalam keakuratan di dalam Tuhan, kemampuan dalam menyelesaikan tujuan Tuhan, kita mati di area itu semua. Tapi kan puji Tuhan nih lewat karya Kristus di atas kayu salib, lewat salib Bapak Ibu tahu nggak ketika Tuhan berkata, tetelestai, sudah selesai, it is finished. Itu maknanya bukan hanya begini, Tuhan udah selesai menyelesaikan tugasnya di atas salib. No, tapi makna yang paling besar, saya kasih contoh begini saudara, ada satu kalimat yang kadang-kadang agak jarang dibahas dari karya Yesus di atas kayu salib. Kita tahu karya Yesus menyelamatkan, kita tahu. Karya Yesus menebus kita dari perbudakan dosa, kita tahu. Karya Yesus membuat kita dari yang sakit mengalami kesembuhan oleh darah Yesus. Tapi ada satu kata yang suka jarang dibahas. Kata itu adalah apokatastasi. Nah, baru dengar kan? Saudara, apokatastasi artinya, kata itu adalah kata itu artinya memulihkan atau dipulihkan. Begini apokatastasi. Kita nih waktu manusia belum jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa kan Kejadian pasal 3. Waktu Kejadian pasal 1 ketika Tuhan ciptakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Itu nggak bicara soal face atau wajah, tapi itu bicara soal kualitas Tuhan ada pada manusia. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, Roma 3 ayat 23, saya cepat aja ya karena memang tujuan saya bukan ke situ sih, saya ingin jelaskan dulu nih prolognya nih. Roma 3 ayat 23, manusia telah berbuat dosa. Ini nih, tadinya kan kemuliaan Tuhan saya gambarkan di sini ya. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi udah hilang. Udah manusia telah rusak kemuliaan Allah, kabut itu. Nah, karya Yesus lewat tetelestai sudah selesai. Apokatastasi bahasa Yunaninya. Itu begini, kita oleh karena karya Yesus, kita nggak bisa memulihkan diri kita. Kita nggak bisa ada kembali di posisi yang semula. Kita mati. Benar-benar mati saudara. Mati. Karya Yesus di atas kayu salib memulihkan, mengangkat kita, memulihkan kita kembali ke posisi semula sebelum manusia jatuh dalam dosa. Lewat karya salib ini nih, kita diangkat. Dikembalikan ke posisi semula sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dahsyat nggak karya salib? Nah, hari ini saya ingin bahas secara khusus bahwa bukan hanya kematian secara fisik, bukan hanya kematian secara rohani parahnya itu, tapi juga kematian dalam banyak hal, potensi kita kehilangan tujuan. Nah, ada sebuah hal yang juga Tuhan pulihkan. Menurut saya ini adalah sebuah kehidupan. Coba kita lihat dulu yuk dari Kejadian pasalnya yang kedua ayat yang ke-8. Nah, ini baru kita buka nih. Kita harus baca sama-sama. Kejadian pasalnya yang kedua ayat yang ke-8. Saya tanya sama Pak Pendeta Ari, Pak waktu saya berapa lama? Sejam lebih juga gak apa-apa. Bener nih Pak. Percayalah Bapak Ibu, saya bukan tipe pengkhotbah yang panjang.
Saudara suka 40 menit boleh, 30 menit boleh, 25 menit boleh, 20 menit juga boleh. Enggak, saya paling enggak lebih dari 40 menit ya. Enggak lebih, semoga. Enggak, benar-benar enggak lebih. Sekitar 30 sampai. Saudara boleh pakai stopwatch. Nanti kalau udah mulai 35 menit, saudara boleh basain, orang Manado bilang. Ya, enggak, yuk. Kita baca ya, Kejadian pasalnya yang kedua ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama yuk. Ada sebuah kebenaran penting dalam ayat ini. 2, 3. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Saudara lihat baik. Ketika firman Tuhan berkata Tuhan membuat taman di Eden dan manusia ditempatkan di situ. Arti daripada Eden. Ada yang tahu arti daripada Eden? Eden artinya the spot of his presence. Titik daripada hadirat Tuhan. Jadi waktu manusia ditempatkan di Taman Eden, itu merupakan titik daripada hadirat Tuhan. Artinya Tuhan ada di Taman Eden bersama-sama dengan manusia. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa di Kejadian pasal 3, manusia diusir dari Taman Eden. Emang udah gak bisa lagi tinggal di Taman Eden. Orang titik daripada hadirat Tuhan. How come? Bagaimana bisa yang berdosa bersama-sama dengan Tuhan? Oke, kita clear ya, lihat ya. Tetapi tahukah saudara ketika Tuhan taruh manusia di Taman Eden itu nggak seperti Taman Ismail Marzuki lah, seperti Taman Bogor ya, Kebun Raya Bogor lah. Apalagi kalau saudara yang di Manado, seperti Taman Kesatuan Bangsa, TKB. Ada yang masih ingat TKB? Nggak kayak gitu kecilnya. Tahu nggak? TKB lagi. Taman Eden itu gedenya seperti apa? Nanti saudara baca ya, ayat yang ke-9, 10, 11, 12, baca saja di rumah. Tapi saya persingkat. Taman Eden itu dialiri 4 sungai besar. Saya bacain. Sungai Pison, Sungai Gihon, Sungai Tigris, dan Sungai Efrat. Jadi ada 4 sungai, aliran sungai besar. Kalau saat ini kita lihat, masih ada tuh sungai-sungainya. Kalau kita lihat posisi Taman Eden, tahu nggak gedenya seperti apa? 2 negara besar sekarang, Irak sama Iran, dikasih satu, seperti itulah gedenya Taman Eden. Saya mau tanya, itu besar atau kecil? Besar banget. Nah Tuhan, kita lihat ya ayatnya yang ke-15, kita buka dulu nih. Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15, nah ngapain manusia di Taman Eden? Kita lihat dulu, kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk tidur-tiduran. Tidur-tiduran kah? Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya mau tanya, mengusahakan dan memelihara itu kira-kira bekerja atau bukan? Bekerja. Saya suka bahas ini nih di dunia marketplace. Bahwa bekerja itu bukan akibat daripada dosa. Dosa nanti ada di Kejadian pasal 3. Ini masih Kejadian pasal 2 ayat 15. Jauh sebelum dosa itu mendatang kepada manusia. Masih jauh. Nah ini manusia ditaruh di Taman Eden. Mengusahakan dan memelihara. Bagaimana bisa manusia dengan kekuatannya? Itulah sebabnya Tuhan, the spot of his presence. Tuhan itu bersama-sama dengan manusia. Jadi manusia punya kemampuan untuk mengelola Taman Eden itu. Wah, tapi kita tahu akibat daripada dosa, Tuhan udah lagi gak bersama-sama dengan manusia secara fisik. Betul? Betul saudara? Karena keterpisahan, karena dosa. Nah, makanya gini saudara, tapi tahukah saudara, perjanjian lama itu merupakan gambaran dari perjanjian baru. Kerinduan hati Tuhan untuk memulihkan saat manusia jatuh dalam dosa, saudara perlu tahu bahwa waktu manusia jatuh dalam dosa, saya nggak mau bahas lagi nih, kadang-kadang nih kalau di teologi kan suka ada yang bahas. Tuhan tahu nggak sih bahwa manusia jatuh dalam dosa? Saya nggak mau bahas itu percakapannya itu panjang banget. Tapi dari Alkitab, waktu manusia jatuh dalam dosa, waktu manusia merasa diri telanjang, Tuhan bilang, siapa yang bilang kamu telanjang? Bla bla bla, terjadi percakapan lah, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan Adam. Yang buntut-buntutnya sampai sekarang ada di antara manusia. Makanya kalau suami istri suka menyalahkan, ya itulah akibatnya. Tapi saya tahu bukan di HGC Jakarta. Bukan nih, nggak saling menyalahkan di sini. Amin. Cuma aminnya agak mencurigakan. Amin. Amin ya. Bercanda ya. Nah, kita lihat yuk. Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22. Keluaran ayat 13 sampai 21 sampai 22. Oke, kita baca sama-sama yuk Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22. Kita baca sama-sama saudaraku. 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk apa?
menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudaraku, tadi kalau di Kejadian pasal 2, Tuhan bersama-sama dengan manusia, sehingga manusia bisa mengerjakan, mengusahakan, dan memelihara taman yang begitu besar. Karena ada Tuhan yang bersama-sama. Tapi ketika dosa, akibat daripada dosa, manusia diusir dari Taman Eden. Tetapi kerinduan Tuhan untuk bersama-sama dengan manusia, lewat pembacaan ini, itu udah terlihat. Bapak Ibu perlu tahu, perjanjian lama merupakan gambaran daripada perjanjian baru. Kita kalau lihat perjanjian lama, Bapak Ibu perlu memakai kacamata Injil perjanjian baru. Karena kalau enggak, terjadilah jebakan-jebakan. Jebakan apa? Jebakan aturan lah. Oh iya, berarti kita harus pada hari-hari tertentu ya. Oh iya, kita kalau manggil taman Tuhan harus namanya seperti ini ya. Itu tuh, kalau kita hanya pakai lensa perjanjian lama. Tapi kalau kita pakai lensa perjanjian baru, termasuk Keluaran 13 ayat 22, ayat 21 tadi, saudara akan lihat, ini hati Tuhan untuk menyertai saudara dan saya. Untuk bersama-sama. Tapi emang udah gak bisa akibat daripada dosa. Bukan karena Tuhan gak mau. Tapi secara memang Tuhan, kodratnya Tuhan, manusia yang berdosa, nggak bisa. Makanya memang butuh salib. Kita kan udah tahu tuh kenapa salib. Wow, dari sekolah minggu kita udah diajarin. Salib itu menghubungkan kita sama Tuhan. Benar itu. Nah, saudara lihat lebih dalam ya, bahwa hati Tuhan untuk memulihkan, bukan cuma posisi kemuliaan, tapi termasuk memulihkan penyertaannya dalam hidup setiap kita. Kita gali lebih dalam ya saudara ya. Kalau saudara, makanya waktu Tuhan firman-Nya datang lewat Nabi Yesaya. Coba kita lihat Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Tuhan mulai menggambarkan nih saudara. Saya ingin bahas ini supaya gini, waktu kita nanti merayakan Jumat Agung dan Paskah. Jangan cuma sekedar merayakan dalam konteks ritual agamawi. Sorry ya, saya bilang kalimat itu ya. Jangan hanya merayakan dalam konteks ritual agamawi. Contoh nih, yang biasanya kalau ibadah ya ibadah, mungkin karena Jumat Agung dan Paskah kita ibadah padang ya, nggak salah sih. Atau kita bawa makanan ya, makan-makan, nggak salah. Tapi menurut saya, kita perlu meresapi lebih dalam. Supaya benar-benar gini, makna kematian dan makna kebangkitan, benar-benar kita alami sungguh-sungguh. Karena saya tahu, saudara butuh loh penyertaan daripada Tuhan. Lebih daripada sekedar pengetahuan, Tuhan menyertai kita. Lebih daripada itu, saudara butuh penyertaan Tuhan. Saya nggak tahu situasi apa yang saudara lagi hadapi. Mungkin pergumulan, coba lihat wajah kiri dan kanan, adakah wajah-wajah yang lagi bergumul? Kalau nggak ada kiri dan kanan seperti ibu kita, lihat sampingnya juga nggak apa-apa bu, depan belakang boleh. Ada yang wajah-wajah lagi bergumul, nggak usah ngaku bu, Bapak ketahuan dari sini ya. Semua kita ada, it's okay. Saya juga ada kok, cuma mungkin nggak kelihatan karena lagi khotbah. That's life. Memang kehidupan itu dipenuhi pergumulan, makanya kita butuh tuntunan Tuhan. Bisa nggak sih Pak Pendeta saya nggak ada pergumulan? Bisa banget. Habis ibadah, Bapak Ibu yang tidak mau lagi ada pergumulan, saya, Pak Pendeta Ari, pastor yang ada di sini juga, kita bisa doain. Dengan senang hati kita akan doain. Tapi habis kami doain, sebaiknya mulai pamit tuh ke jemaat yang lain. Pamit. Pamitnya kenapa? Kami khawatir kalau doa kami dijawab. Tuhan tolong Bapak ini, tolong Ibu ini. Dia udah gak mau lagi menghadapi pergumulan. Nih kalau sampai Tuhan jawab, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang mau pergi lebih dulu? Enggak kan? Nah, oke, kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Yesaya pasal 7 ayat 14. Kita lihat yuk. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ayat ini biasanya dibaca nanti kalau dekat-dekat Natal. Benar enggak? Betul gak saudara? Ini ayat biasanya rame kalau dekat-dekat Natal. Padahal kalau kita lihat konteks sebenarnya, kerinduan Tuhan untuk bersama-sama, itu udah terlihat dari tiang awan, tiang api. Lewat Nabi Yesaya, diklirkan lagi. Hei, sesungguhnya seorang perempuan itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Kristus Tuhan yang menjadi manusia. Hanya sayang sekali orang kekristenan hanya mengkotakkan Immanuel, Tuhan itu jadi manusia. Tahukah saudara, bukan hanya itu makna terdalamnya. Saya jelaskan lagi ya. Bapak Ibu ingat gak waktu malaikat Tuhan datang kepada Maria dan berkata, hendaklah engkau menamakan dia Immanuel. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, konteks Immanuel bersama-sama itu muncul lagi. Kita lihat ya, di atas kayu salib nih. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 42 sampai 43. Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Kita sedikit belajar ya saudara, saya sudah siapkan 50 ayat buat saudara. Enggak bercanda. Nah 50, banyak banget Pak Pendeta. Enggak bercanda. Lagian juga kalau 50 enggak apa-apa juga kan kalau waktunya cukup. Enggak bercanda. Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Yuk kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu. 2, 3. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini yang ngomong di ayat 42 siapa saudaraku? Yang ngomong ke Tuhan Yesus siapa? Penjahat kan? Penjahat yang di samping. Nggak dikasih tahu loh, samping kanan atau samping kiri. Kadang-kadang nih kita suka kebablas ya Pak Pendeta Ari ya. Kadang-kadang tuh kita sebagai pendeta saking semangatnya. Penjahat yang di sebelah kanan. Gak dikasih tahu Bapak Ibu kanan atau kiri. Kasihan nanti yang di sebelah kiri. Ya kadang-kadang kan kalau yang kanan tuh yang benar. Yang kiri tuh yang gak benar seolah-olah ya. Kasihan nanti yang kidal-kidal ya. Nanti merasa tersinggung nanti. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi. Yang saya ingin tekankan adalah. Waktu di atas kayu salib. Waktu penjahat ini bilang. Guru ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai Raja. Tuhan langsung bilang, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara garis bawahi kata bersama-sama. Di LCD nggak bisa digaris bawah Pak, maksudnya di Alkitab saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini adalah gambaran loh, kerinduan Tuhan memang untuk memulihkan Immanuelnya. Oke, clear ya? Nah sekarang kita lihat nih Matius 28 ayat 19 sampai 20. Multimedia, Ibu Pendeta mohon maaf ya, ayatnya banyak banget. Kan tadi saya janji 50, udah 8 yang kita baca, ya kurang lebih masih ada 42 lagi Bu, nggak apa-apa ya. Nggak bercanda ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Di Matius pasal 28 ayat 19, selalu yang disorotnya adalah amanat agung. Saya nggak bilang itu salah, tapi Bapak Ibu dengar baik ya. Amanat agung nggak akan pernah kita bisa capai tanpa penyertaan Tuhan. Saya ulangi, saudara dan saya nggak akan bisa mencapai amanat agung tanpa kuncinya, yaitu penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya sebenarnya begini, dari kematian kepada kehidupan, Tuhan tuh mau benar-benar bersama-sama dengan kita dalam seluruh area hidup kita. Makanya Tuhan taruh rohnya di dalam kita. Itu jelas banget menyatakan betapa Tuhan sungguh-sungguh nyata bersama-sama dengan kita. Kita baca dulu yuk ayatnya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yuk baca sama-sama yuk. 2, 3. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amanat agung kan? Tapi ada sambungannya dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata menyertai muncul lagi sore hari ini Bapak Ibu. Kehidupan yang saya ingin tunjukkan kepada saudara adalah kehidupan di mana kita dipulihkan dalam konteks Immanuel, Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Izinkan saya jelaskan lebih terperinci tentang Immanuel ini. Siap Bapak Ibu? Jadi Pak Pendeta dari tadi ngapain aja? Saya belum khotbah Bapak Ibu. Nggak bercanda. Boleh yang main keyboard siapa namanya dek? Arthur boleh nggak Kak minta maju ke depan? Panggil Kak aja ya, jangan panggil Pak Pendeta ketuaan. Walaupun udah tua juga sih. Sini Arthur ya. Tepuk tangan dulu dong buat Arthur. Wow. Oke. Sini Arthur. Supaya nggak silau teh. Kasihan nanti kacamatanya nanti kalau silau. Oke. Saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa penting banget untuk kita menyadari. Sedari awal ya. Ingat,
Tuhan menyertai, Tuhan bersama-sama, sedari awal Tuhan bersama-sama dengan manusia. Di Taman Eden, sampai manusia bisa melakukan perkara-perkara yang hebat. Mengusahakan dan memelihara taman yang besar. Waktu manusia jatuh dalam dosa, tapi tetap gambaran hati Tuhan untuk bersama-sama dengan manusia. Waktu Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, hati Tuhan untuk menyertai, untuk bersama-sama, terlihat lewat apa? Tiang awan, tiang api. Waktu Tuhan menyampaikan firman, sabar ya, masih panjang nih. Waktu Tuhan menyampaikan, kalau begitu Pak Pendeta kenapa dipanggil dari sekarang? Gak apa-apa brother ya, supaya kamu tuh lebih ngeh lagi ya. Waktu Tuhan menyampaikan lewat Nabi Yesaya, Tuhan bilang lagi, hendaklah engkau dia akan dinamakan Immanuel. Waktu Tuhan bilang ke Maria, beri nama dia Immanuel. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, penjahat yang di samping, langsung Tuhan bilang, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Waktu Tuhan naik ke sorga, disampaikan amanat agung, dikunci dengan sebuah kalimat yang penting. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sudah tahu nggak kenapa penting banget? Itu penyertaan Tuhan. Itu Immanuel. Arti daripada Immanuel sebenarnya bukan hanya Tuhan bersama-sama atau Tuhan menyertai. Saya kasih gambaran saya itu Tuhan, anggap saja saya tuh Tuhan. Anggap Arthur mewakili seluruh umat manusia. Jadi Arthur siapa saudara? Ya memang manusia ya, mewakili seluruh umat manusia, setuju? Oke, nah anggap Arthur, itu tuh ada aqua. Aqua yang masih ada isinya aja, jangan yang udah diminum ya. Ada aqua, ada Curis, ada, waduh saya nggak berani ya kalau yang berjamuan. Ada yang tisu, ya lihat ya. Ada, bolehlah kantong persembahan. Jadi kantong persembahan, Curis, aqua le mineral yang 3 itu sama tisu tuh yang masih dipakan ya. Anggap itu adalah tugas dan tanggung jawab pergumulan saudara dan saya yang harus diselesaikan. Jadi Arthur tugasnya menyelesaikan itu dengan cara memindahkan itu semua yang tadi saya bilang apa aja? 3 le mineral, 1 Curis, 1 kantong persembahan sama kotak tisu. Pindahin nanti di sini deh supaya tetap kena kamera ya. Di sini nih, di tempat duduknya Arthur tadi. Boleh? Boleh? Oke. Kalau nggak di situ boleh juga sebagian di bawah. Nah, tapi kan tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini selalu ada limit waktunya. Betul? Betul ya? Nah, kita akan kasih limit sama Arthur, kita hitung sampai 5 untuk dia menyelesaikan itu. Ya, saya siapa saudara? Saya Tuhan. Arthur siapa? Mewakili seluruh manusia. Kita lihat ya, Arthur bisa nggak tanpa Tuhan? Saudara dan saya bisa nggak tanpa Tuhan? Boleh? Silakan, kita hitung dulu, sabar ya. Hitungnya cuma sampai 5 ya, do your best, oke? Oke, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Brother, taruh lagi dong, udah habis waktu. Nggak apa-apa ya, jangan marah Pak Pendeta ya ntar ya. Wah, nggak apa-apa ya, kita coba lagi ya. Tadi mungkin Arthur baru penyesuaian, biasalah. Namanya juga baru dites, jadi baru penyesuaian. Kita kasih kesempatan lagi, boleh dong kasih kesempatan? Boleh dong. Kita juga kan kayak gitu dalam dunia ini. Kadang-kadang kita nggak berhasil, tapi ada kesempatan lagi. Dikasih kesempatan lagi ya, ya. Siap, Tarik napas dulu, Oke, silakan. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Belum ya, ya? Belum nyampe, Atau waktunya perlu ditambah, Perlu ditambah ya, Oh ya, taruh dulu deh, taruh dulu. Pak Pendeta, jangan ngerjain saya. Enggak, Kamu tuh sedang mengambil bagian dalam penyampaian firman Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Arthur. Luar biasa. Oke, kita kasih kesempatan lagi ya, ya. Kita sampai 7 deh, sampai 7. Bisa, Oke. Kantong persembahan jangan lupa, ya. Oke, siap. Silakan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya udah kikis, ya. Kikis ya, ya. Taruh lagi dong, Waduh, kikis loh. Sampai gini Bapak Ibu. Nih. Silakan, nggak apa-apa ya, ya. Waduh, tepuk tangan dulu dong buat Arthur. Sini, Kamu tuh tadi mewakili apa, Mewakili. Terus saya mewakili apa? Tuhan kan? Saya bersama-sama nggak sama Arthur? Bersama-sama sih, tapi diem aja kan?
Arti kata Immanuel sebenarnya. Ini nih pemahaman kita. Tuhan, katanya Tuhan sama-sama sama saya. Tapi saya buktinya nggak bisa menyelesaikan tuh tantangan demi tantangan. Di mana Tuhan? Sih Tuhan. Tapi kita nggak benar-benar minta penyertaan Tuhan. Arti daripada Immanuel sebenarnya Tuhan bersama-sama dengan kita. Bukan sekedar menemani kita. Tapi untuk membantu dan menolong kita. Makanya Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini nih. Saudara hitung ya. Kamu mau gak disertai Tuhan nih? Minta dong kalau gitu. Bilang berdoa sama Tuhan minta penyertaan. Tuhan Yesus, untuk hari ini minta penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Hari ini doang. Untuk hari ini sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Oke. Bapak Ibu hitung ya sampai 7 ya. Tolong hitungnya pakai hitungan normal. Jangan pakai hitungan orang Ambon. Tahu nggak hitungan orang Ambon kayak gimana? Katanya ada kalau lomba pertandingan ini. Kalau lomba lari, katanya orang Jawa, orang Batak, sama orang Ambon, pasti yang menang orang Ambon. Kenapa? Orang Jawa tuh kalau ngitung kan gini, 1, kalem kan, 2, 3. Kalau orang Batak katanya tegas tuh, 1, 2, kelamaan juga. Tapi orang Ambon, 1, 2, 3. Saudara tolong hitungnya jangan hitungan orang Ambon ya. Hitungnya normal ya orang Indonesia ya. Oke, brother, manusia. Ya, itu. Silakan. Balikin dulu. Tepuk tangan dulu buat Arthur. Tercapai enggak bahwa Immanuel, makanya penting banget Immanuel. Saudara pikir kenapa Tuhan harus mati di atas kayu salib? Itu bukan hanya sekedar menyelamatkan kita, menebus kita, tapi memulihkan kita. Salah satu yang dipulihkan adalah penyertaannya di dalam kita. Bukan karena Tuhan gak mau menyertai, sebab tanpa salib gak bisa kayak tadi. Oke? Karena kodratnya Tuhan, kita bermusuhan sama Tuhan. Alkitab bilang akibat dosa, kita seterunya Tuhan. Mana bisa mau dibantu kalau seteru? Nah, jadi makna yang pertama, Immanuel, Tuhan bersama-sama dengan kita untuk membantu dan menolong kita. Yang kedua, ini tidak kalah pentingnya. Setiap kita kan ada pencapaian atau tujuan dari perjalanan hidup kita. Betul? Tapi kalau kita boleh jujur, kita nggak tahu loh seperti apa sih perjalanan hidup kita. Langkah-langkahnya. Kadang-kadang Bapak Ibu pernah mengalami kegagalan nggak dalam perjalanan hidup ini? Pernah. Nah saya kasih gambaran, anggap tujuannya Arthur itu Bapak kita yang worship leader Pak, siapa namanya Pak? Pak Hengki. Di belakangnya Pak Hengki, sampingnya. Jadi di adik punya belakang. Kosong ya kursinya Bu ya. Itu anggap pencapaian tujuan perjalanan kehidupannya Arthur. Dan kita semua, oke? Kacamatanya boleh dibuka dulu nggak sebentar? Oke. Bisa ditaruh dulu? Oke. Nah karena kita nggak tahu, maka Arthur harus ke situ dengan mata yang tertutup. Nanti tangannya gini Ntar ya, baru gini Nggak boleh ngintip ya ya. Karena Tuhan yang ini nggak tahu kalau Arthur ngintip atau enggak. Tapi Tuhan yang di atas tahu. Nakutin lagi enggak ya. Jadi nggak boleh ngintip ya ya. Oke. Silakan ditutup matanya, tangannya ditaruh rapat-rapat ya. Nah Bapak Ibu, kerap itu siap ya ke tempat yang tadi ya. Oke. Kerap itu kita dipusingkan dengan banyak hal. Kita dibawa, digiring, bukan lebih dekat tapi lebih jauh. Sama apa? Sama kehidupan, betul nggak Bapak Ibu? Tiba-tiba bukan lebih dekat, lebih jauh. Nah aturan mainnya, Arthur akan coba ke kursi itu dengan mata yang tertutup, betul-betul tertutup. Itu ibarat kita, gambaran kita. Lihat ya, tanpa Tuhan ya. Arthur akan ke situ dan kalau dia nabrak sesuatu atau menyentuh sesuatu yang bukan perjalanan yang normal, maka akan direset. Bukankah hidup kita tuh kadang-kadang ya dari nol lagi karena salah jalan, betul? Wah ada malaikat loh yang membuka. Nggak apa-apa. Oke, thank you Pak. Sampai segitu aja Pak, boleh Pak? Waduh malaikatnya baik banget ya. Belum saking baiknya Tuhan itu ya. Oke ntar dicoba Coba diraba-raba, jangan coba di jalan. Ntar tutup mata betul-betul ya ya. Udah nabrak ya. Waduh, coba lagi ya. Dicoba lagi.
nabrak itu konsekuensinya agak besar loh Bapak Ibu ya. Wah, coba lagi, coba. Oke, silakan makna Immanuel. Oh ya, dia mencoba, keren banget Arthur. Enggak, dia nggak ngintip ya, dia integritas ya. Nabrak lagi. Tetap tutup mata ya, Bapak Ibu tahu nggak? Sampai malam, saya yakin dia nggak akan pernah bisa. Sampai besok pagi, asal benar-benar tutup mata, betul nggak? Pasti nabrak lah. Bayangkan loh Bapak Ibu, ini baru ilustrasi mau mencapai kursi itu yang sepertinya mudah. Apalagi dengan kita dalam hidup kita yang begitu kompleks. Yang kadang-kadang kita bilang, Tuhan saya udah gak sanggup, mau nyerah aja. Betul? Nabrak sana, nabrak sini. Terluka, kecewa, gak ada kepastian. Kamu mau gak disertai Tuhan? Berdoa lagi Tuhan Yesus, saya minta penyertaan-Mu Tuhan untuk hari ini sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Arti Immanuel, Tuhan akan menuntun kita. Ayo kamu bisa. Tuntun kita lewat apa? Lewat terang firman-Nya. Waktu Tuhan menuntun, ada halangan enggak kira-kira menurut Bapak Ibu dari si jahat, si iblis? Tetap ada. Mungkin ada lubang di depan saudara. Saudara nggak bisa lihat dengan mata yang tertutup. Emang nggak bisa lihat. Orang secara roh bagaimana saudara bisa lihat? Tapi Tuhan tahu. Anakku lompat ya ke depan. 1, 2, 3 lompat. Nah, lolos dari lubangnya. Ayo. Kita kadang-kadang udah mau menyerah. Wih, iblis mau melepaskan panah-panahnya, siap dilepaskan. Kita nggak siap nih, kita nggak tahu ini panah-panah mau dilepaskan. Tapi Tuhan bisa lihat. Anakku menghindar, lompat ke kanan, 1, 2, 3. Wih, lolos ya, panah-panahnya lolos. Waktu kita berjalan, ini nih Tuhan nih penyertaannya saudara. Waktu kita berjalan, ada badai yang besar. Di saat badai bergelora. Ini badainya besar nih. Masalahnya kita belum mampu menghadapi badai ini. Tuhan tahu saudara nggak mampu. Ketika badai hendak menghantam, saudara tahu apa yang akan Tuhan lakukan? Nah, ces dulu. Malaikatnya luar biasa. Waktu badai yang besar datang hendak menghantam, dia melindungi kita dalam naungan kepak sayap. Wih, waktu badai menghantam, boom! Saudara aman dalam naungan kepak sayapnya. Tuhan kena badai, kata Tuhan sama badai, nggak ngefek. Yes, asik. Tuhannya gaul. Ayo, kita kadang-kadang udah mau menyerah, tapi Tuhan tuntun kita. Kamu bisa, firman-Nya berkata, jangan menyerah. Berserah boleh, tapi menyerah, no, jangan. Wah, kita udah mau menyerah, sedikit lagi, kamu bisa, Oke, Ciluk buka, Mbak. Nyampe saudara? Tepuk tangan dulu buat Arthur. Thank you banget Arthur, tepuk tangan buat Arthur, makasih Arthur. Saudara yang saya kasihi, Arthur mau duduk situ juga gak apa-apa ya? Kacamatanya gak apa-apa, situ aja dulu. Oke, tepuk tangan sekali lagi udah buat Arthur. Saudaraku, itulah arti kata Immanuel yang sesungguhnya. Dari awal penyertaan Tuhan, Tuhan bersama-sama udah nyata. Tapi akibat daripada dosa membawa manusia kepada kematian, tetapi lewat karya Yesus di atas kayu salib, ada kehidupan yang Tuhan berikan. Kehidupannya bukan cuma kita nanti mati masuk sorga, bukan kita cuma punya hidup yang baru, tapi termasuk yang Tuhan hidupkan kembali adalah kuasa Immanuel itu di dalam kita. Makanya saya mau ajak setiap kita ya saudara, renungkan sungguh-sungguh karya salib. Terima nih, ini kita mau perjamuan emang waktunya Pak Pendeta atau memang tiap minggu? Wow, saudara tiap minggu loh, saya berdoa jangan sampai jadi rutinitas. Tapi kalau saudara makan, berarti saudara tiap minggu tuh diingatkan karya Yesus. Gak apa-apa, it's okay. Tapi tolong jangan jadi rutinitas. Tapi biarlah saudara sungguh-sungguh kuasa pengorbanan Yesus membuat saudara salah satu yang diingatkan adalah sore hari ini kuasa Immanuelnya kembali dihidupkan bagi kita. Amin. Saudara gak usah takut lagi ya. Dulu-dulu mungkin tabrak sana, tabrak sini. Karena ketidaktahuan kita. Tapi ketika Tuhan tuntun kita, percayalah, kita akan bisa melewati apapun yang harus kita lewati, kita hadapi. Saya selesai. Tuhan memberkati saudara. Benar ya? Nggak lewat 40 menit kan? Yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan semua.